Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu kita di pagi hari yang indah ini. Mari saudara, kita akan segera memulaikan ibadah kita. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Saya ajak kita semua tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh berdiri sampai saat ini Tuhan, kami boleh mempersiapkan kehidupan kami Tuhan untuk beribadah kepadamu. Kami percaya semua itu hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Untuk itu, untuk waktu yang sisa sedikit lagi ini Tuhan, biarlah kami boleh mempergunakan sebaik mungkin. Kami ingin mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan pujian penyembahan kami Tuhan hanya kepadamu. Berkati setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kami percaya saat kami menaikkan pujian penyembahan kami, Roh Kudus-Mu turun menaungi kami Tuhan. Roh Kudus menjamah setiap hati pikiran kami, membaharui setiap hati pikiran kami Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Suci kuduskan kami, layakan kami untuk kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pekerjaan roh jahat yang ingin mengganggu ibadah ini, kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah darah-Mu senantiasa tutup bungkus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu ada sampai saat ini Tuhan. Urapan-Mu ada Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mau datang bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Mari sama-sama katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan, ku nanti-nantikan-Mu. Tuhan, ku nanti-nantikan-Mu. Kau memberiku kekuatan yang baru. Berlari tak lesu, berjalan tak lelah. Roh Kudus, Roh Kudus, kekuatan sayapku. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Engkaulah kekuatan kami Tuhan.
bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan, ku nantikanmu. Kau memberiku kekuatan yang baru, berlari tak lesu, berjalan tak lelah. Roh Kudus kekuatan sayapku. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya Yesus. Mari saudara lebih sungguh-sungguh katakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau angkat satu nyanyian. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Mari sama-sama katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Amin. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong
hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Ada satu sobatku yang setia, ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Mari sama-sama katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, katakan, dia selalu menemani diriku. Mari sama-sama jemaat katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Lebih sungguh-sungguh panggil nama Tuhan, katakan, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Engkaulah sumber penghiburan dalam hidup kami. Mari jemaat, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari sama-sama kita mau angkat satu nyanyian. Katakan sama Tuhan, jiwaku haus Tuhan, haus akan kasih-Mu. Kami haus akan firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu lah yang mengubahkan setiap hidup kami. Mari sama-sama katakan, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwa kami rindu Tuhan, Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi
ukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Jiwaku haus, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwa kami rindu Tuhan, jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan ku ukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia, setia selalu. Mari saudara yang ada di rumah, angkat tanganmu, sekali lagi katakan, oh Yesus kekasihku, Yesus kekasihku, hanyalah Kau Tuhan. Oh nama-Mu, nama-Mu kan ku ukir di hatiku. Ini janji kami Tuhan, seumur hidupku, seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, setia selamanya. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Setiap kali kami mempunyai kesempatan untuk mendengarkan firman Allah, kami tidak berhenti untuk selalu mengucap syukur. Karena masih ada waktu kami mendengar firman. Amos sudah menubuatkan kepada kami, nanti tidak akan ada lagi firman. Orang akan mencari ke utara, ke timur, ke barat, selatan, namun tidak menemukan firman Tuhan. Tapi hari ini kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Itu anugerah Tuhan bagi kami. Kami syukuri semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk menyambut firman Allah. Urapilah kami Tuhan, beri pengertian kepada kami, khususnya bagi kehidupan orang-orang muda. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan shalom. Hari ini adalah hari di mana Tuhan memprioritaskan spesial kepada orang-orang muda. Ya, Tuhan taruh di hati saya untuk memberi tema di dalam pemberitaan firman hari ini, yaitu bangkitlah generasi muda. Bangkitlah generasi muda. Tuhan memerlukan kamu. Ya. Jadi Tuhan tidak hanya pakai orang tua. Tuhan memerlukan yang muda. Tuhan memerlukan orang-orang muda di zaman akhir ini. Tuhan sangat mohonkan kepada kaum muda supaya bangkit untuk melayani
pekerjaannya di saat dunia sudah semakin akan tenggelam binasa. Semakin dekat Tuhan Yesus datang kembali pada kali kedua, Tuhan mau pakai generasi orang-orang muda. Terpujilah Tuhan. Berbahagialah orang muda, sebab engkau diperhatikan Tuhan. Kita akan membaca Injil Lukas pasal 19 ayat 28 mulai. Lukas 19 ayat 28 mulai. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan. Kalau Tuhan Yesus menyuruh orang, pasti selalu 2-2. Kenapa 2? Pengkhotbah bilang kalau yang satu jatuh lemah, yang lain menguatkan. Ya, jadi 2 seperti tali. Kalau 1 lembar gampang diputuskan, kalau 2 sudah susah, apalagi 3. Ya, terus pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Ya. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat. Nah, ada seekor keledai muda yang tertambat. Ini keledai muda ini menggambarkan anak-anak muda. Keledai itu bangsa kafir. Keledai muda itu digambarkan seperti kita ini, orang-orang yang sebenarnya tidak berguna, tidak masuk hitungan, orang yang tadinya tidak mendapatkan anugerah, tapi hanya karena kemurahan ketika bangsa Israel menolak Tuhan, dia datang kepada kita. Bangsa Israel seperti carang yang tadinya melekat kepada pokok dipotong. Kita ini tercacak melekat. Orang muda harus tahu. Jadi orang muda dari generasi kita ini harus menyadari bahwa kita ini kalau bisa dengar firman, kalau kita bisa melayani dia, itu adalah anugerah Tuhan. Lanjut kita baca. Yang belum pernah ditunggangi orang. Nah, orang muda yang masih fresh, masih segar, yang belum pernah ditunggangi kata Tuhan. Terus lepaskanlah keledai itu. Tapi lepaskan dulu keledai muda itu. Dan terus, bawalah kemari. Bawa kemari. Terus, dan jika ada orang bertanya kepadamu, ya, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Nah, Tuhan memerlukan keledai muda itu. Tuhan memerlukan orang-orang muda. Tuhan tidak menghina orang-orang muda. Terus, lalu pergilah mereka yang disuruh itu, ya, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Tuhan Yesus tahu segala sesuatu karena dia memang Allah. Dia maha tahu. Dia Allah yang jadi manusia. Manusia 100% pada waktu itu, tapi dia Allah yang 100% juga. Terus ketika mereka melepaskan keledai itu, ya, berkatalah orang yang empunya keledai itu, ya, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukan. Sekian. Tuhan memerlukan keledai muda. Tuhan memerlukan orang-orang muda. Ini perjalanan Tuhan masuk ke Yerusalem. Ya. Untuk selanjutnya dalam perjalanannya pada akhirnya mati di atas kayu salib. Kita dekat dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita dekat dengan Yerusalem baru. Kita dekat dengan pesta perkawinan anak domba. Kita dekat dengan kerajaan 1000 tahun damai. Kita dekat dengan hancurnya bumi dan langit dan segala isinya dengan belerang dan api, dan akan ada langit dan bumi yang baru. Tapi sebelum itu
Tuhan akan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya. Juga bukan hanya kepada orang tua, tapi kepada anak-anak. Supaya apa? Anak-anak muda itu bangkit, dipakai oleh Tuhan. Itu dinubuatkan oleh Nabi Yoel pada waktu itu, dan diulangi oleh Petrus dalam Kisah Rasul, bahwa Nabi Yoel berkata, nanti ada waktunya Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus dan orang-orang muda akan dipakai Tuhan. Kita baca Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas. Aku akan mencurahkan rohku, Roh Kudus akan dicurahkan yang terakhir kali. Pencurahan kuasa berlipat-lipat kali. Terus ke atas semua manusia. ya, Maka anak-anakmu laki-laki anak-anak laki-laki, dan perempuan akan anak-anak bernubuat. perempuan akan bernubuat. Ya. Orang-orangmu yang tua akan Ya. mendapat mimpi. Orang-orang tua membagikan visi-visinya. Ya, Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. ya. Terus Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan ini lebih banyak berbicara pada orang muda. Terus akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. ya, sekian. Dan Petrus mengulangi di dalam Kisah Rasul bahwa orang-orang muda itu akan dipakai oleh Tuhan. Ya, jadi bukan hanya generasi Nabi Yoel pada perjanjian lama, tapi dalam perjanjian baru Petrus dipakai Tuhan untuk berbicara sekali lagi, mengingatkan apa yang sudah dinubuatkan oleh Yoel. Dan hari ini di dalam kesempatan anugerah Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya pelayan Tuhan, saya juga mengulangi apa yang dikatakan Yoel dan apa yang dikatakan oleh Petrus dalam Kisah Rasul, supaya orang-orang muda bangkitlah. Bukan waktunya orang muda tidur, terlelap dengan kenyamanan, terlelap dengan dosa. Bukan waktu. Waktu sekarang bagi kita bangkit. Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 18. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Ya, Demikianlah firman Allah, ya, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. ya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Itu diulangi oleh Petrus dalam khotbahnya pada Kisah Rasul 2 setelah Petrus mengalami pencurahan Roh Kudus. Dulunya mereka takut Tuhan Yesus mati, menderita, mereka menyaksikan itu sampai Petrus menyangkal. Akhirnya mereka kumpul selalu tapi sembunyi, tutup pintu rapat-rapat. Mereka takut dianiaya, mereka takut menderita. Tapi Tuhan Yesus datang, Tuhan yang sudah bangkit datang di dalam ruang tertutup itu. Bagaimana Tuhan bisa masuk tanpa pintu dibuka oleh mereka? Kalau Dia bukan Tuhan. Ya. Dan di situ Tuhan mengembusi mereka kuasa Roh Kudus. Damai sejahtera, shalom. Hanya satu orang yang tidak hadir, Thomas. Thomas bilang, aku tidak percaya kalau aku belum mencucukkan jariku ke dalam lubang paku itu pada tangannya Tuhan. Makanya jangan selalu menghindari pertemuan ibadah. Oh iya, kan sekarang tidak ada pertemuan ibadah di gedung gereja. Ya tidak apa-apa. Tapi kalau ada pertemuan ibadah melalui media yang Tuhan siapkan, ada YouTube, ada Zoom, ada kita bisa kumpul ibadah, sudah bisa mengikuti kalau ada yang masukkan di Facebook.
Pada saat itu kita sedang dalam pertemuan ibadah, walaupun di rumah masing-masing. Jangan dihindari. Ya. Thomas tidak ada. Dia tidak menyaksikan Tuhan. Dia tidak mengalami shalomnya Tuhan. Jadi Thomas masih ketakutan. Sementara 10 murid yang lain sudah bangkit dari rasa takut. Mereka bersaksi, Thomas, sayang kamu tidak ada. Kami sudah menyaksikan Tuhan itu. Thomas tidak percaya. 8 hari kemudian Thomas ada dan Tuhan khusus mengunjungi Thomas. Thomas, ini lubang luka ini, masukkan jarimu. Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Tersungkur dia. Jangan lagi kamu tidak percaya. Berbahagialah orang yang sekalipun tidak melihat tapi percaya. Lalu Tuhan menyuruh Thomas berdiri. Dan memang betul. Akhirnya salah satu orang yang dipakai Tuhan juga Thomas. Ya. Yang lain dipenuhi Roh Kudus. Yang lain menerima shalom 2 kali, Thomas cuma 1 kali. Ini kerugian kalau orang tidak suka hadir dalam pertemuan ibadah. Dan hari ini harapan saya banyak orang muda menghargai waktu yang Tuhan percayakan. Bisa dengar firman Tuhan. Karena orang muda itu juga Tuhan punya rencana indah, rencana yang hebat, rencana yang kuat. Tuh tadi cerita keledai muda itu. Tuhan bilang, lepaskan. Aku mau pakai. Kalau orang tanya, kenapa kamu lepaskan keledai muda itu? Bilang, Tuhan memerlukan. Tuhan memerlukan orang-orang muda. Engkau masih kuat. Engkau masih segar. Beda dengan orang yang sudah lebih tua. Ya, kamu masih kuat. Bangkit. Jadi terang. Jadi kesaksian. Jangan tidur. Efesus 5. Ayat yang ke-15. Ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, bangun, hai kamu yang tidur. Tidur rohanimu, tidur jasmanimu. Ya, bangun. Ini waktunya bangun. Terus, dan bangkitlah dari antara orang mati. Ya. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kristus akan bercahaya. Kristus akan mengurapi. Kristus akan memenuhi kamu dengan Roh Kudus-Nya. Bangunlah. Jangan orang muda terus tidur. Jangan orang muda terus hanya dengan kesukaan mudanya. Pengkhotbah kasih ingat. Orang muda, bersukarialah pada masa mudamu. Tapi ingat, engkau akan diperhadapkan kepada hakim. Tuhan mau orang-orang muda bangkit dari tidurmu. Bangun, jadi terang. Hari sudah malam, jauh malam. Ya, mempelai itu hampir datang. Tuhan Yesus hampir datang pada kali kedua. Ini bukan waktu untuk tidur. Waktu untuk sediakan dirimu menjadi berkat. Pengkhotbah pasal 11. Temanya di atas itu nasihat bagi pemuda-pemudi. Ayat 9 dari pasal 11, tolong dibaca. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Ya. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Ya. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Terus,
Buanglah kesedihan dari hatimu, Ya. dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Ya. Karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ya, terus. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, Ya. sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, Ya. tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ya. Sebab sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, Ya. dan awan-awan datang kembali sesudah hujan, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, Ya. dan orang-orang kuat membungkuk. Sekian, terima kasih. Ingatlah orang muda, jangan sia-siakan hidup masa mudamu. Tuhan mau pakai, tapi pesan Tuhan begini, itu keledai muda itu tertambat, artinya terikat. Ada ikatan dosa, ada ikatan kesenangan dunia. Pengkhotbah tadi mengatakan, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari malang, mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jangan sia-siakan hidup muda. Pesan Tuhan pada muridnya 2 orang, lepaskan itu ikatan. Ikatan dosa, ikatan senang-senang dengan dunia, menikmati keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu, takutlah akan Tuhan. Tapi dengan mendengar firman Tuhan pada hari ini, kalau engkau dengar firman itu, jangan keraskan hatimu, bangkitlah, bangunlah dari tidurmu, sebab Tuhan mau pakai banyak kehidupan orang muda. Orang muda yang masih fresh, masih segar. Saya tidak bisa dengan leluasa naik gunung. Orang muda bisa dengan leluasa naik berjalan. Ya. Orang muda masih kuat. Dalam Injil Matius itu diceritakan 2 keledai, satu yang induknya, satu yang anaknya. Dua-dua lepaskan, kata Tuhan. Dua-duanya. Coba baca Matius 21 ayat yang kedua sampai ayat 5. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, Ya. dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekatnya. Nah, ibunya tertambat, anaknya juga tertambat. Terus Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. dua-dua bawa, induknya juga bawa, anaknya juga dibawa. Tapi yang ditunggangi apanya? Yang keledai anak itu. Coba baca lagi. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukan. Kalau saudara baca lanjut, di sana dilihat bahwa yang ditunggangi itu bukan keledai induk. Coba baca itu ayatnya. Bukan keledai induk, tapi keledai yang anak itu. Ya. Coba. Silakan dibaca. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Ya. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Seekor keledai beban muda. Yang ditunggangi itu adalah keledai muda, yang dipakai itu keledai muda. Tapi ibunya juga dilepaskan induknya. Ada banyak orang tua, ada banyak ibu-ibu khawatir kalau anaknya terlalu rajin ke gereja, terlalu rajin melayani pekerjaan Tuhan, terlalu rajin.
Dia tidak relakan anaknya untuk dipakai Tuhan. Saya ingin anak saya jadi seorang dokter ya. Saya ingin anak saya jadi insinyur saja. Saya ingin anak saya jadi pedagang. Tidak usahlah jadi pendeta, toh bisa melayani. Itu betul. Tapi kalau Tuhan mau pakai anakmu jadi pendeta, kenapa? Itu profesi yang bagus. Seringkali banyak induk sama dengan induk keledai itu tertambah hatinya dengan apa? Dunia. Di satu kota di mana saya pernah tinggal, ada seorang ibu punya 5 anak. Anaknya 5 orang laki semua, anak laki. Dari 5 anak, 4 anak itu semuanya bagus-bagus. Anak kelima juga bagus-bagus. Wajahnya tampan, gagah juga. Tapi anak kelima ini tidak bisa ngomong, bisu. Mungkin juga tuli sedikit. Ya. Ini Pak Pendeta, ini anak saya. Inilah saya serahkan ke gereja. Dia serahkan apa? Anak yang bisu itu. Anak yang baik-baik jangan. Sudah. Dia khawatir kalau nanti anaknya satu waktu bisa jadi pendeta. Siapa yang urus nanti harta orang tua, yang urus perusahaannya orang tua? Kalau anakku jadi pendeta gimana ini? Khawatir dia. Jadi ya sudah, yang tidak bisa ngomong itu, yang tidak bisa khotbah, yang bisu itu aja dikasih ke gereja. Tuhan juga terima. Ya cuma tidak bisa ngomong, tidak bisa disuruh bernubuat. Cacat itu ya, banyak orang memberi yang cacat saja, yang kurang baik. Itu sebabnya Tuhan menuliskan Injil Matius itu. Ibu ini juga harus dilepaskan dari tambatan. Ibu ini juga banyak ikatan seringkali. Betapa senangnya kalau anak kita bisa jadi seorang pendeta, seorang hamba Tuhan yang dipakai. Betapa senangnya anak cucu kita dipakai Tuhan. Kan senang sekali. Ya. Orang tua jangan takut bahwa jadi pendeta itu, waduh, sengsara. Gambarannya mereka tuh pendeta tuh semua kurang makan, kurang gizi. Lah ya ndak lah. Ya. Pendeta itu kan melakukan pekerjaan Tuhan, dipelihara Tuhan. Betul. Ya. Banyak orang rasanya ndak mau jadi pendeta. Ndak mau saya. Tapi orang muda bangkitlah. Tuhan memerlukan engkau. Satu waktu Yeremia yang masih muda, kira-kira umurnya Yeremia waktu dipanggil Tuhan itu umur 20, antara 20 sampai 30-an, masih muda. Yeremia, aku utus kamu jadi nabiku untuk berbicara. Aduh, Yeremia jawab, ya Tuhan, aku masih muda. Aku ini tidak pandai ngomong. Tuhan bilang, jangan kamu bilang kamu masih muda dan tidak pandai ngomong. Banyak. Gideon juga seperti itu.
Musa juga bilang tidak pandai ngomong. Hidupnya masih muda saya juga keturunan paling kecil. Tapi semudah-mudah kamu, sekecil-kecil kamu, kalau Tuhan yang pakai, kau ada di tangan Tuhan, kamu akan jadi sesuatu yang luar biasa. Coba kita baca itu. Yeremia 1 ayat 4 sampai ayat 10. Yeremia dipanggil dan diutus. Ya. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, Ya. sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Nah, aku telah mengenal engkau. saya mau beritakan kepada orang tua ibu, ya saya bicara ibu karena induk daripada keledai muda ini yang ditambat sama-sama. Ya, jadi saya bilang sebelum anak itu dibentuk dalam rahimmu dan diizinkan lahir dari rahimmu, Tuhan punya rencana. Kamu tidak bisa mengalahkan Tuhan. Kamu tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Baca terus. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Ya, aku telah menguduskan engkau. aku sudah menguduskan kamu. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sebelum keluar dari kandungan sudah dikuduskan. Yohanes Pembaptis sejak dari kandungan sudah penuh Roh Kudus. Itu diutus. Kamu tidak akan punya anak kalau Tuhan tidak izinkan. Jangan karena saya kuat, saya gagah, saya punya anak. Banyak orang kuat gagah tidak punya anak. Kalau Tuhan punya anak, puji Tuhan. Kalau toh tidak punya anak juga tidak masalah. Kamu punya banyak anak rohani, itu jauh lebih baik. Ada rekan saya hamba Tuhan mungkin tidak punya anak, tapi jemaatnya luar biasa, ribuan. Itu anak-anak rohani. Ya. Terus dibaca dulu. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, Ya. sebab aku ini masih muda." Aku ini masih muda. Terus. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, Ya. "Janganlah katakan, aku ini masih muda, Jangan bilang aku masih muda. Terus. tetapi kepada siapapun engkau kuutus, Kepada siapa saja engkau kuutus, haruslah engkau pergi, haruslah engkau pergi. dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, Apa yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. sampaikan itu. Terus. Janganlah takut kepada mereka, Ya. sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Rupanya tugasnya Yeremia ini berat. Sampai Tuhan bilang, aku menyertai kamu, jangan takut. Terus. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Ya. Tuhan berfirman kepadaku, "Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu." Ya, Tuhan bilang saya yang taruh, bukan kamu. Kamu cuma menjawab, ya aku mau atau tidak mau. Mau dipakai Tuhan, orang muda yang mau dipakai Tuhan, tidak mau, cuma jawab aku mau. Ketika Yeremia bilang mau, walaupun saya masih muda, walaupun saya tidak bisa pandai omong, Tuhan taruh perkataan, harus kau lakukan tugas yang kubebankan. Terus. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, Ya. untuk mencabut dan merobohkan, Ya. untuk membinasakan dan meruntuhkan. Sekian. Jadi tugasnya Yeremia bukan tugas ringan. Anak muda yang mau dipakai Tuhan bangkit sebagai generasi muda di akhir zaman ini tidak gampang. Tugasmu berat.
Engkau harus tampil beda dengan orang muda yang tidak percaya, yang tidak mau bertobat, dan tidak gampang. Tapi Tuhan menyertai. Kalau Tuhan mengutus, Tuhan memakai hidupmu, Tuhan menyertai. Yeremia, sebelum engkau dibentuk dalam rahim ibu, aku kenal. Aku sudah mengenal kamu. Dan Tuhan sudah punya rencana waktu kita ini dari dalam perutnya ibu. Ketika ibu saya mengandung saya 12 bulan. Normalnya 9 bulan 10 hari bayi itu lahir. Tapi saya ini abnormal. 12 bulan. Dan ketika tahun 40-an itu tidak gampang. Tidak banyak dokter SPOK seperti sekarang, ahli kebidanan. Sulit melahirkan, tinggal sesar. Ters, keluar bayinya. Zaman saya mana yang tangani juga ibu saya itu dokter umum, dokter biasa. Ya. Jadi telat 3 bulan itu, ibu saya di es balak. Pakai es sambil mama saya cerita, tidak tahu. Kita tidak tahu maksudnya dokter itu kasih es balok. Apa sih maksudnya? Oh, mungkin itu ya. Es balok itu sama dengan kulkas. Kan makanan-makanan kalau lewat ya, supaya tidak basi, tidak bau, busuk, ya tidak expired dia, masukkan di kulkas toh. Jadi bisa tahan makanan itu. Jadi mungkin supaya bayi di dalam tidak busuk kalau dikasih es gitu. Saya bergurau sama orang tua saya. Jadi dia juga tertawa. Ya. Tapi ya puji Tuhan, antara mati dan hidup. Kalau mati bersama mama saya. Tapi Tuhan mau saya hidup. Karena Tuhan punya rencana. Untuk satu waktu saya menjadi seorang pelayan Tuhan. Dan hari ini dalam usia saya yang dikatakan orang sudah lanjut, saya pesankan ini melalui firman Tuhan yang saya baca. Bangkitlah orang muda. Jangan sia-siakan masa mudamu. Pakai itu. Jelang datang Tuhan yang kedua kali. Siapkan bencana hidupmu untuk diisi penuh dengan firman, diisi penuh dengan Roh Kudus, dan pergi. Jadikan segala bangsa murid dengan kekuatan yang masih ada padamu dan kekuatan daripada Tuhan. Ya. Akhirnya saya lahir seizin Tuhan. Tidak mati, ya, lahir dan saya punya cita-cita jadi apa, ya, nggak sampean. Mau jadi sekolah dokter nggak bisa, sekolah farmasi yang harus selesai, terus jadi pengusaha, jadi pedagang, jadi pegawai. Akhirnya Tuhan panggil saya. Masuk ladang itu pun tidak mau. Tawar menawar seperti Yeremia. Tapi jangan tiru saya. Ketika Tuhan panggil kamu, bangun orang muda, aku mau pakai hidupmu. Bilang ya Tuhan, inilah hidupku. Engkau akan berbahagia. Engkau akan jadi utusan raja di atas segala raja. Jadi utusan presiden saja. Bangga sekali saudara. Utusan raja di atas segala raja untuk berbicara kepada umat manusia, untuk berbalik kepada Tuhan di akhir zaman. Itu satu kebahagiaan, satu kehormatan yang Tuhan beri kepada Yeremia. Jangan katakan aku masih muda, aku belum bisa. Jangan berkata seperti itu. Tapi katakanlah, aku siap. Nanti yang lengkapi kita itu adalah
Roh Kudus, kuasa dari Yang Maha Tinggi. Ya, puji Tuhan. Apa tugas tanggung jawabnya Yeremia? Begitu berat. Apa tugasnya? Yeremia ternyata bertugas untuk berbicara firman Tuhan yang bukan enak didengar. Pokoknya kalau kamu tidak bertobat, kamu dihukum. Itu ucapan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia. Kalau tidak bertobat, kamu dihukum. Yeremia tidak sama dengan pada waktu itu. Nabi-nabi yang ada pada waktu itu menyampaikan firman Tuhan yang enak-enak. Yeremia disuruh meluruskan yang bengkok. Yeremia bicara sesuai dengan apa yang kusampaikan. Walaupun orang tidak suka dengar, Yeremia bilang, waktu itu orang semua tidak suka dengar. Jadi dia bergumul kalau disuruh bicara. Tapi dia bilang, membara hati saya. Mau tidak mau saya berbicara. Ada panas, ada api kalau saya tidak berbicara. Supaya orang diselamatkan. Saya mau ingatkan generasi muda, angkatan muda yang mau dipakai Tuhan di zaman akhir. Engkau akan berbicara apa yang sekarang ini tidak suka orang dengar. Keadaan dunia akhir zaman, keadaan yang rusak, yang sukar. Semua orang menyimpang, free sex, homoseksual, lebih daripada itu, dosa-dosa keji. Orang cinta akan uang, orang cinta akan diri sendiri. Dan engkau akan berbicara untuk meluruskan apa yang tidak lurus, yang bengkok. Walaupun itu tidak disukai. Akhir zaman banyak orang cuma mau suka yang enak, yang didengar enak. Ya. Tapi Yeremia bilang, aku harus bicara apa yang orang tidak suka. Dia patuh kepada Tuhan. Ya. Yeremia 20 ayat 7 sampai ayat 9. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan. Ya. Dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Aku telah membiarkan diri saya juga dibujuk, kata Yeremia. Aduh, Tuhan sudah bujuk saya untuk bicara. Terus, engkau terlalu kuat bagiku. iya, Dan engkau menundukkan aku. dia tidak bisa melawan Tuhan, punya mau, kehendak. Dia dilepaskan seperti kalau dia itu kasih tahu, Tuhan perlu, lepaskan. Nggak ada yang bisa cegah. Pemiliknya pun tidak bisa cegah. Pemilik keledai itu. Terus, Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. ditertawakan. Ini Yeremia ini sok-sok suci, sok-sok benar aja. Terus, Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. wow, diolok-olok, pikul salib. Terus, Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, ya, terpaksa berseru, ya, kelaliman aniaya. ya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku Ya. sepanjang hari. Waktu itu orang-orang pada mencela, mencemooh. Firman Tuhan tidak disukai. Ya, tapi dia harus bicara. Itu kira-kira sama dengan zamannya Nuh. Nuh orang tua yang berbicara. Orang-orang olok-olok. Ini Yeremia yang masih muda. Kalau orang tua bisa menahan diri, Yeremia yang masih muda ini dia terpaksa mengekang begitu rupa. Kalau dia tidak mau omong, apa yang terjadi? Panas sendirinya. Baca selesai sampai 9. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia Ya, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, ya. maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang Seperti menyala-nyala. api yang menyala.
hatinya seperti dibakar api. Sekian. Yeremia, jangan katakan engkau masih muda. Masa muda, masa yang indah, jangan dipakai untuk perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada banyak orang muda dipakai Tuhan. Ya, Timotius ini juga orang muda. Rasul Paulus kasih ingat, Timotius, jangan orang menganggap engkau masih muda. Jadilah teladan. Ya. Timotius juga menghadapi apa? Banyak kesulitan. Tapi Rasul Paulus kasih ingat, jangan engkau mau dianggap orang rendah karena engkau masih muda. Tapi itu juga bukan, oh saya orang muda, saya dipakai Tuhan, saya sombong-sombong. Tidak. Tidak boleh seperti itu juga. Tolong dibaca 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Terus, jadilah teladan bagi orang-orang percaya ya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu. jadi orang muda harus jadi teladan dalam tingkah laku, dalam percakapan, dalam segala segi apapun. Jangan orang menganggap remeh kepada orang muda kalau dia rohani. Terus, dalam kasihmu, ya, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. sekian. Karena orang muda yang nama Timotius ini, itu orang tuanya mendidik dia dari kecil. Dari kecil biasa baca Alkitab. Sebab orang tua itu tahu kalau ini anak baca Alkitab dari kecil itu adalah sumber kehidupan, keselamatan. Jadi Timotius ini diajari oleh orang tuanya. Ibarat, kalau saya ibaratkan Eunike mamanya Timotius itu, keledai yang betina itu, yang menyertai anaknya ditambat, tetapi dia melepaskan anaknya. Dia nggak tertambat, tidak mau ditambat. Dia senang anaknya dipakai Tuhan. Diajari iman dari kecil, diajari iman dari kecil, diajari takut Tuhan dari kecil. Dia menurunkan iman pada Timotius. Dari awalnya itu neneknya Lois itu yang menurunkan iman pada Eunike, mamanya Timotius. Timotius punya mama turunkan iman. Dan akhirnya dapat guru yang baik, Rasul Paulus. Kalau Timotius disuruh ke suatu tempat, Rasul Paulus tidur dengan tenang, nyenyak. Beres orang muda ini. Ini orang muda yang sangat bertanggung jawab. Tugasnya sama Yeremia. Yeremia menghadapi banyak orang mencemoohkan firman Tuhan. Banyak pada waktu itu nabi-nabi yang berkata, oh kalau cuma dusta, dosa kecil, tidak apa-apa, selamat itu. Oh kalau cuma begini, ya selamat, tidak apa-apa. Tapi Tuhan melalui Yeremia mengatakan, tidak boleh bermain-main. Nggak ada dosa kecil, dosa besar, sama saja. Namanya dosa adalah dosa. Orang mencemoohkan Yeremia, orang meremehkan, sehingga setiap kali Tuhan suruh bicara dia tidak mau. Rasanya panas hatinya, teromong lagi dia. Bangkitlah generasi muda. Berbahagia kalau kamu dipakai Tuhan. Apa sih yang paling tinggi pekerjaan di dunia? Seorang hamba Tuhan yang benar, yang baik, yang dipakai Tuhan. Tidak ada jabatan, tidak ada pekerjaan yang lebih terhormat itu.
Mau jadi direktur, presiden direktur, kalah dong. Jadi raja, kalah. Loh, itu nabi. Nabi Nathan tegur sama siapa? Raja. Ayo, kamu itu yang harus mati, Daud. Berani dia ngomong. Daud turun. Nabi Samuel tegur sama Raja Saul. Nggak takut dia. Ya. Seorang nabi adalah seorang utusannya Tuhan. Kalau engkau dipakai Tuhan, engkau diutus Tuhan, Tuhan bilang, aku menyertai kamu. Bangkitlah generasi muda, berbicara kepada generasimu, supaya mereka jangan melupakan Tuhan pada masa muda, kata pengkhotbah tadi. Pakailah masa mudamu untuk hal-hal yang perlu, untuk membangun iman. Ya. Dari Timotius ini menghadapi orang-orang pada zaman itu yang sukar untuk menerima firman yang baik. Telinga mereka gatal, mau dengar firman, tapi mereka tidak suka yang apa Timotius sampaikan. Sama waktu zaman Yeremia. Ini artinya kalau kamu menuruti maunya Tuhan, bangkit menjadi terang, dipakai Tuhan, ditunggangi Tuhan karena Tuhan memerlukan kamu. Kamu bukan sepi dari tantangan. Tapi jangan takut. Kan Tuhan jamin Yeremia, aku menyertai mulutmu. Aku menyertai hidupmu. Kalau kita disertai Tuhan, siapa lagi lawan kita? Beritakan firman yang benar. 2 Timotius pasal 4 ayat 2 dan 3. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Ya, terus Nyatakanlah apa yang salah, ya, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran Ya. dan pengajaran. tapi disuruh sabar, rendah hati. Tapi mereka harus bicara yang benar. Walaupun sekarang situasi di zaman akhir ini banyak perkataan yang diselewengkan, bukan perkataan yang benar. Terus, Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. ya, nanti orang tidak lagi bisa menerima pengajaran yang sehat, yang menyehatkan. Justru itu yang tidak enak didengar telinga itu. Terus, Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. mengumpulkan guru-guru yang pada waktu zaman Yeremia juga seperti itu. Nabi-nabi yang bicara sesuai dengan kehendak manusia. Zaman Timotius juga. Zaman akhir ini juga banyak. Oh, enggak usah. Persepuluhan enggak perlu kok. Sudah zaman itu, zaman lewat. Oh, itu Taurat. Siapa bilang zaman Taurat? Jauh sebelum Taurat, Abraham memberi 1/10. 1/10 itu perintah Tuhan. Mau atau tidak, semua pendeta, semua hamba Tuhan juga memerlukan. Kenapa mesti seperti itu bicaranya? Oh, pendeta ini bicara itu mau uang terus. Tidak, saudara. Saya mau beritahu saudara, saingan utama Yesus itu adalah uang, mamon. Itu saingannya. Dan kalau orang tidak lepas dari keadaan kecintaan akan uang, berakhir dengan apa? Bisa-bisa kehilangan keselamatan. Contoh, orang kaya yang diceritakan dalam Injil Lukas, atau orang muda kaya diceritakan dalam Injil Matius. Jadi ikut Tuhan? Tidak. Gara-gara apa? Banyak harta. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Kenapa Lot milih kota Sodom? Walaupun jahat orangnya di sana, kalaupun disitulah sumbernya segala macam dosa ada di Sodom sampai dimusnahkan Tuhan. Kenapa dia milih situ? Karena hatinya terpikat dengan hanya kekayaan Sodom. Dan dunia ini seperti Sodom.
Satu waktu akan ditunggangbalikan. Nggak ada lagi. Ya. Banyak orang tidak suka dengar itu. Banyak orang tidak suka dengar berita yang betul. Oh, boleh bikin dosa sedikit, sedikit saja. Bersenang-senanglah, hai jiwamu. Tunggu nanti 5 menit baru kamu bertobat. Dan ada orang muda tanya sama seorang hamba Tuhan. Ya. Boleh saya bersenang-senang, Pak Pendeta? Boleh. Umurmu berapa sekarang? Pak Pendeta tanya. Oh, umur saya 21. Oh, mudah sekali ya. Terus mau apa? Nanti saya umur 32, 11 tahun lagi baru saya bertobat, baru saya mau diutus Tuhan, baru saya mau 11 tahun lagi. Pendeta itu tak bilang begini, kamu mau 11 tahun lagi, kamu yakin? Oh, yakin sekali. Tunggu 11 tahun lagi baru saya bertobat, baru saya mau dipakai Tuhan, baru saya mau bangkit untuk melayani Tuhan. Kamu tahu besok kamu masih ada? Kamu bisa jamin bahwa besok kamu masih hidup? Dia pikir sebentar. Pergi, dia tidak jawab. Tapi itu terngiang-ngiang terus di telinganya. Apa besok aku masih hidup? Apa besok aku masih hidup? Karena itu pada hari ini, kalau firman Tuhan datang kepada kita, jangan keraskan hati. Kita kan tidak tahu hari besok. Yang pegang itu bukan kita, Tuhan. Dokter pun tidak berkuasa. Dokter katakan orang ini sudah harus mati. Tapi kalau Tuhan bilang hidup, siapa yang lebih berkuasa? Tapi kalau dokter bilang hidup, kalau dia bilang Tuhan bilang mati, mati. Semua orang hidup ditentukan oleh perkataan firman. Orang kaya yang punya kekayaan bertimbun-timbun, bersenang-senanglah hai jiwaku, padamu banyak harta. Mungkin 7 turunan pun tidak habis-habisan. Tapi firman Tuhan datang kepadanya, malam ini jiwamu diambil daripadamu. Untuk siapa harta itu? Banyak orang hari-hari ini begitu bergairah dengan uang, kecintaan dunia. Padahal Alkitab bilang orang yang mengasihi dunia musuhnya Allah. Surat Yakobus mengatakan, jangan kamu menjadi orang yang mengasihi dunia. Kalau kamu mengasihi dunia, kamu berteman dengan dunia, bersahabat dengan dunia, kamu jadi musuhnya Allah. Tidak gampang menyampaikan firman Tuhan yang terang-terangan seperti ini. Tugasnya Yeremia berat. Dia harus meluruskan yang bengkok. Begitu juga Timotius. 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat Ya, dan ajaran setan-setan, ajaran setan-setan, penyesat. Terus oleh tipu daya pendusta-pendusta ya, yang hati nuraninya memakai cap mereka. nah, itu yang dihadapi Timotius. Ini juga zaman penyesatan. Jelang datangnya Tuhan yang kedua kali, banyak penyesat. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Matius 24, banyak orang disesatkan dan menyesatkan. Surah Yohanes mengatakan sekarang ini
Sudah penyesat itu pergi ke seluruh penjuru dunia. Ini zaman penyesatan, zaman akhir, zaman yang sukar, kata Timotius. Orang jadi hamba uang, orang jadi orang yang mencintai diri sendiri, orang yang merontak pada orang tua, tidak tahu menghormati orang tua, tidak mengasihi orang tua. Kalau kamu hormat orang tua, umurmu panjang, bahagia di bumi. Ya, lewat firman Tuhan yang kita baca, bagaimana Tuhan bilang pada dua muridnya, pergi lepaskan itu keledai muda. Kalau orang tanya, kenapa kamu lepaskan keledai ini? Tuhan memerlukan. Saya mau katakan berbahagia orang muda, sebab Tuhan memerlukanmu. Jangan dunia pakai engkau, Tuhan memerlukanmu. Ada banyak orang tua, Pak Pendeta, jangan doakan anak saya jadi pendeta. Saya bilang doakan pun kalau Tuhan tidak mau, tidak jadi. Ya, tapi kamu harus berbahagia kalau orang tua anakmu dipakai jadi alatnya di dalam tangan Tuhan. Sebab kita sudah baca tadi Yeremia, sebelum engkau ada di dalam rahim ibumu, aku sudah kenal engkau. Sebelum aku membentuk. Tolong dibaca lagi tuh, Yeremia 1 ayat yang keempat. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, Ya, sebelum aku membentuk engkau sebelum aku membentuk engkau dalam rahim dalam ibumu, rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. ya aku kenal. Siapa yang bentuk dalam rahim ibu? Siapa yang menenung kita dalam rahim ibu? Siapa? Siapa yang membentuk? Yeremia. Tolong dijawab yang baca. Yang baca ini orang muda. Siapa yang bentuk dalam rahim ibunya Yeremia ini? Siapa? Tuhan. Tuhan. Jadi kalau kita punya anak, seizin Tuhan. Makanya Tuhan bilang, lepaskan ibunya, lepaskan anaknya dalam Injil Matius. Induknya dilepaskan, anaknya juga dilepaskan. Tapi sesudah itu yang ditunggangi siapa? Anaknya. Orang muda itu yang diperlukan Tuhan. Orang tuanya menyokong, menyadari. Iya, kalau anak saya cuma satu bagaimana Pak Pendeta? Siapa yang urus saya punya warisan ini begitu banyak? Anak saya cuma satu, coba anak saya ada 10, anak saya 5. Anak saya cuma satu gimana? Ini ada cerita saya dengar, kesaksian. Tapi ini bukan orang muda lagi, sudah punya keluarga, sudah punya istri. Dia seorang yang berprofesi seorang dokter. Waktu itu sedang menjabat sebagai kepala rumah sakit. Sudah 7 tahun. Tapi orang ini berohani. Dalam hatinya selalu ingin melayani Tuhan. So meninggalkan profesi dokter itu untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Tapi istrinya tidak mau. Kamu itu kalau jadi dokter, tahu tidak? Kemana-mana orang
menghormati. Apalagi zaman itu, ya, puluhan tahun yang lalu. Apalagi kamu kepala rumah sakit toh, mau jadi pendeta, waduh. Kamu tahu tidak pendeta itu hidupnya dari apa itu? Dari pundi-pundi. Berapa banyak pundi-pundi uang di situ di dalamnya. Kamu bagaimana kamu mikir? Ya sudah. Akhirnya apa? Sang dokter kepala rumah sakit ini sakit demam tinggi. Nggak ada yang bisa menyembuhkan. Teman dokter semua sudah nggak ada. Tidak ditemukan penyakitnya apa sebetulnya. Ada keluarganya, seorang hamba Tuhan berkata begini, barangkali dia ada panggilan untuk melayani. Barangkali dia mungkin juga pernah bernasar untuk satu hari kelak saya jadi hamba Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Ini waktunya. Nah, you tidak mau, bisa kehilangan suami loh. Tuhan bukan Tuhan kejam, Tuhan menuntut. Tuhan mau menuntut untuk memberi kemurahannya demi kebaikannya. Akhirnya istrinya timbang dengan mungkin berat hati, atau mungkin sudah lihat antara suami dan bagaimana ini ya. Akhirnya, ya kalau dia mau jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan, saya ikut saja. Sembuh. Sampai hari ini hamba Tuhan itu masih hidup. Coba dokter, pendeta, mana lebih tinggi? Mana? Tidak ada lebih tinggi. Pendeta itu pelayan, hamba, harus berhati hamba. Dia orang muda harus dilepaskan. Keledai itu dari tambatan. Lepaskan itu keledai muda dari ikatan. Merasa kuat. Lepaskan dia dari ikatan sombong. Lepaskan dari ikatan kecintaan dunia, kecintaan diri sendiri. Lepaskan orang muda itu dari hura-hura, senang-senang. Lepaskan dari ikatan. Banyak orang muda tertambat dengan dosa. Lepaskan. Tuhan bilang, aku mau pakai mereka. Aku perlu orang muda itu dengar orang muda. Tuhan suruh kita lepaskan dari ikatan dosa, dari ikatan kesombongan, dari ikatan kecintaan dunia, dari kecintaan akan profesi apa yang kau kerjakan sekarang. Lepaskan itu. Lebih terhormat. Tuhan mau pakai hidupmu. Siapa yang mau pakai kamu? Siapa yang mau menunggangi keledai? Tuhan di atas segala Tuhan. Luar biasa itu. Tapi saya baca lanjut bahwa heran sekali. Dipakai seperti apapun keledai itu oleh Tuhan. Jadi sarana untuk masuk ke Yerusalem, tapi tidak satu mata pun memuji keledai itu. Ayo, nggak ada. Yang diagung-agungkan, Hosana, Raja Hosana. Siapa itu? Tuhan Yesus. Orang menghamparkan jubahnya semua.
tempat Tuhan Yesus jalan. Ingat, kalau toh Tuhan pakai hidup masa mudamu, karena kau mau bangkit seperti Yeremia, engkau mau menyerah seperti Timotius, Tuhan menunggangi kamu. Ingat, Yesus yang harus nampak dari wajah pelayananmu, bukan kamu. Tidak ada apa. Kalau ada itu jalan, tidak ada yang perhatikan keledai itu. Yang perhatikan apa? Yesus itu. Hosana, Hosana. Tapi faktanya keledai itu dipakai, keledai muda itu dipakai. Tapi tidak, orang tidak memuliakan. Wow, keledai muda. Keledai muda. Nah, Yesus yang dimuliakan melalui hidupmu. Kau boleh berbahagia, dapatkan kehormatan untuk dipakai Tuhan. Siap sedia pencurahan Roh Kudus seperti yang dikatakan Yoel. Akan Tuhan curahkan kuasa Roh Kudus di zaman akhir. Bukan seperti di kamar loteng 2000 tahun yang lampau. Bukan seperti di Azusa Street tahun 1906. Tuhan pakai hamba Tuhan William Seymour ke gerakan gereja Pentakosta, baptisan Roh Kudus. Zaman akhir ini Tuhan segera datang pada kali kedua. Kita mau song-song raja di atas segala raja, mempelai surga itu. Tapi sebelumnya Tuhan mau pakai banyak kehidupan orang muda, dipenuhi dengan Roh Kudus untuk menyelesaikan jadikan segala bangsa muridku, amanah agung. Orang tua-tua disuruh naik gunung, beritakan, tidak kuat. Nah, orang muda masih kuat, masih fresh. Jangan pakai hidupmu sia-sia hanya untuk kesenangan dunia, kesenangan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ya, bangkitlah. Katakan sama Tuhan, ini aku. Utuslah aku Tuhan. Kalau Tuhan utus, Tuhan jamin hidupmu. Ya, banyak yang harus dilepaskan, ikatan. Jadi orang muda sebelum dilepaskan, lepaskan dulu semua, lepaskan ikatan-ikatan yang mengikat itu, lepaskan, bawa kemari. Aku mau pakai, aku perlu itu keledai muda itu. Bukan keledai tua, bukan keledai induknya yang ditunggangi, tidak, keledai anak itu. Ibu itu harus merelakan saja anaknya. Ya. Hamba Tuhan yang sudah lebih tua, supaya mengajari, mendorong anak-anak muda itu supaya bangkit di generasinya ini, menjadi generasi seperti generasinya Yeremia, seperti generasinya Timotius. Ini semua orang muda yang masih segar, masih fresh. Bahagia sekali jadi orang muda. Ya, Tuhan bilang, aku memerlukanmu. Itu anugerah, itu kemurahan. Jangan disia-siakan. Tuhan memberkati kita. Ya, jadilah orang muda yang berdiri menjadi terangnya dunia. Orang muda yang bersaksi, yang berbicara, yang melawan arusnya dosa, arusnya dunia. Jadi seperti ikan di laut, adalah jenis ikan yang selalu melawan arus.
Jadilah seperti ikan yang walaupun hidupnya di dunia yang asing dengan dosa, tapi engkau tidak terpengaruh. Dagingnya ikan di lautan asing itu tidak asing. Kemurahan Tuhan, bahagialah orang muda. Saya mengharapkan orang muda yang kau bangkit dari tempatmu. Saya kasih keistimewaan orang-orang muda lebih dahulu. Mari kita bangkit berdiri. Tapi orang muda dulu. Orang-orang muda di rumah-rumah. Tentu saya tidak bisa lihat saudara. Jadi bangkit. Bangkit. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Ya, angkat tanganmu. Ada baik kalau engkau mengatakan, ini aku, utuslah aku, pakailah aku. Angkat tanganmu. Jadilah terang dunia, jadilah garamnya dunia. Kita sudah ada di ambang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, yang semakin hari semakin dekat, semakin dekat. Jangan cuma bersenang-senang seperti kata pengkhotbah. Ingat masa mudamu, ingat penciptamu. Haleluya, haleluya. Bangkitlah jadi terang, jadi pelita yang menyala. Katakan, Tuhan, pakailah hidupku. Pakai hidupku saya. Utuslah aku untuk generasiku, generasi milenial, generasi orang muda. Pakai aku Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, ramasaddalamaya ramasakar. Pakai aku. Roh Kudus sama dicurahkan di dalam kehidupanmu. Orang-orang muda bangkit. Generasi Yeremia, generasi gereja zaman akhir, generasi Timotius, semua orang-orang muda dipakai Tuhan. Pergi sampai ke ujung bumi, jadikan segala bangsa berikut sampai saatnya Tuhan datang kembali. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Ada yang bercita-cita jadi polisi, jadi jenderal. Ada yang bercita-cita jadi bankir besar. Di tengah kegelapan, ada yang bercita-cita mungkin jadi menteri, jadi presiden sekali. Sarah, orang muda, sadarilah situasi dunia sudah mengatakan seperti ini. Kesempatan waktu sisa sedikit. Pergunakan waktu yang ada. Seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan, Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, katakan pada Tuhan. Jangan bilang seperti Yeremia, aku masih muda, aku tidak pandai bicara. Tuhan tahu engkau siapa. Ketika Ia menenung, Dia membentuk engkau di dalam rahim ibu. Tuhan tahu mau jadi apa. Jadi Seizin Tuhan engkau ada di dunia,
Jangan kamu bersukaria. Jangan kau berkata bahwa aku hidup karena aku mau hidup, aku mau suka-suka saya. Tuhan bilang, hidup membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, inilah kerinduanku. Tuhan, ini kerinduanku. Orang muda itu bilang 11 tahun lagi aku serahkan hidupku sama Tuhan. Kamu yakin masih ada 11 tahun untuk kamu? Pakailah Tuhan bagi kemuliaan. Engkau bisa rencana, tapi Tuhan yang menentukan. Katakan hari ini, ketika engkau dengar suara Tuhan, Rencanamu angkat tangan menyerah sama Tuhan. Pakai hidup saya Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Genapi seluruh Rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan bagimu seluruh hidupku. seluruh Orang-orang muda spesial, pakai engkau mendapat kehormatan dari Tuhan bagi untuk dipakai kemuliaan-Mu. jadi terang bagi bangsa-bangsa. Seluruh Rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Orang muda, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Tutup matamu. Tutup matamu dan buka mata hatimu. Tuhan ada di depanmu. Oh rahmat sanggala bayar. Tuhan mau memenuhi engkau dengan kuasa-Nya. Tuhan kau mau melimpahi engkau dengan kuasa Roh Kudus. Dan kau dipakai oleh Tuhan. Pergi jadikan segala bangsa muridmu. Oh rahmat sanggala bayar. Tidak ada cara yang lain. Saya percaya tidak ada satu metode, tidak ada satu cara bagaimana memenangkan generasi kecuali Roh Kudus. Saya boleh pakai metode ini, cara itu, tetapi cara saya tidak akan bisa menang. Caranya Tuhan. Yoel mengatakan pada hari-hari itu Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus. Oh rahmat santara bayar. Roh Kudus itu yang berhasil. Roh Kudus itu yang membuat seseorang berhasil. Bukan kepintaran manusia, bukan kepandaian manusia, bukan metode manusia, bukan cara manusia, bukan ilmunya manusia. Kami hanya disuruh menyampaikan. Orang muda, bangkitlah. Lepaskan keledai muda itu yang tertambat. Lepaskan dari ikatan-ikatan dosa. Lepaskan dari ikatan kecintaan dunia. Lepaskan. Katakan sama Tuhan, inilah hidup saya Tuhan. Pakailah seperti apa yang kau rencanakan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala Umur 20-an, umur 30-an, itu orang muda yang masih muda. Yeremia dipanggil Tuhan sekitar umur-umur begitu. Menjadi milikmu, Jadikan kami terang
tengah kegelapan dunia. Dunia sedang gelap, membawa bangsa-bangsa pada waktunya Tuhan akan pakaikan kau mahkota, mahkota kebenaran, mahkota kehidupan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan. Orang tua mendukung, orang tua yang tadinya terikat juga tertampar. Lepaskan seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, kami siapkan hati kami untuk menjadi alat-Mu di bumi ini, untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Orang muda masih kuat, menghadapi virus corona. Orang muda juga masih kuat. Walaupun kau juga tidak boleh meremehkan. Orang tua, doakan anak-anakmu. Katakan sama Tuhan hari ini, Tuhan pakai anak saya. Tuhan pakai anak saya. Tuhan pakai cucu saya. Kalau Tuhan panggil seseorang, walaupun dia ada di dalam keadaan sebagai pengusaha, ada banyak rekan-rekan hamba Tuhan seperti saya juga, dari belakang usaha saya Tuhan panggil untuk melayani Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Cucu-cucu saya yang sudah besar-besar, yang sudah dewasa, yang sudah jadi kaum muda, mereka sekarang masih menuntut ilmu. Tapi tidak apa-apa, sementara tuntut ilmu kamu melayani aktif. Kalau satu waktu katakan, Tuhan katakan, lepaskan ilmumu, layani aku, melayani Tuhan. Yang kecil-kecil, yang 10 tahun, yang 11 tahun, anak ini dengan polosnya tidak ragu-ragu. Aku mau gantikan opah. Aku mau jadi seperti opah, jadi preacher, pembicara. Saya bilang, Tuhan memberkati kamu. Mereka cinta Alkitab. Mereka suka baca Alkitab. Terpujilah Tuhan. Orang muda, angkat tanganmu dan turunkan angkat tangan. Tuhan, inilah hidupku. Nyanyikan itulah. Tuhan, inilah hidupku. Saya mendoakan orang-orang muda, bangkitlah generasimu. Diperlukan Tuhan generasimu, generasi milenial ini. Segala cita-cita, masa depanku, masa depanmu orang muda, menjadi miliknya Tuhan.
menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang Tuhan di tengah-tengah kegelapan. Pada zaman Yeremia, orang semua bengkok. Di tengah Yeremia disuruh luruskan. dunia, Di zaman Timotius, sama yang paling sukar, kepadamu Timotius bertugas menghadapi pengajar sesat. rinduanku. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi rencana-Mu. genapi Sebelum engkau dibentuk dalam rahim ibu, Tuhan sudah mengenal engkau. sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Jangan bilang, Pak Pendeta, saya ingin jadi polisi saja, Tuhan saya ingin jadi jenderal. seluruh hidupku. Kalau Tuhan mau pakai kamu, Tuhan tahu kamu, Tuhan Tuhan kenal kamu sejak dari kandungan. Genapi seluruh rencana-Mu. rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus pakai semua orang muda yang sempat mendengarkan firman Allah ini. Engkau lengkapi mereka dengan kuasa-Mu, seperti Engkau memakai Yeremia pada masanya, Engkau memakai Timotius pada masanya. Tuhan pakai orang-orang muda yang ada yang sempat mendengarkan firman Allah di akhir zaman ini, jelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Siapkan bacaan hidupmu untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, supaya amanah agung selesai. Tuhan datang kembali. Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Engkau jadi terang, engkau jadi milik Tuhan. Katakan, biar rencana-Mu yang jadi Tuhan dalam hidupku. Tuhan Yesus memberkati semua orang muda. Pakai Tuhan, pakai seperti Engkau pakai Yeremia, seperti pakai Timotius, seperti pakai banyak hamba-hamba Tuhan muda. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Diberkati semua orang muda, diberkati semua ibu-ibu, diberkati semua orang tua, diberkati semua dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya tidak ada firman Tuhan disampaikan sia-sia kembali kosong. Ini menggugah kehidupan orang-orang muda untuk tidak menyanyiakan masa mudamu. Pengkhotbah tadi sudah ingatkan, ingat penciptamu pada masa mudamu. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan segera mengakhiri ibadah ini dan kita akan mengikuti jadwal yang sudah ditentukan, ya, jadwal ibadah yang ada, baik melalui online YouTube ini maupun melalui Zoom. Kiranya berkat Tuhan terus melimpah di hari-hari zaman akhir, di mana kita masih belum bisa kumpul semua, tapi saya percaya Tuhan satu hari kelak menaruh belas kasih kepada kita. Mari kita akan mengakhiri ibadah. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah
Pertama-tama kita akan mendoakan yang berulang tahun pada tanggal 17 September, itu Ibu Leni Langi. Tanggal 20 September, Elika Meralai Saron, itu anak dari Pak Destu dengan istrinya Ibu Elis. Kita juga tidak lupa mendoakan Ibu Elis yang selama ini merasa tidak nyaman pada tubuhnya, kurang sehat. Kita doakan supaya Tuhan berkarya bekerja. Ya, kiranya Tuhan memberkati semua jemaat yang tengah mendengarkan firman dan beribadah bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Pertama-tama untuk Ibu Leni Langi. Tuhan kiranya di umur yang ada, yang Tuhan tambah, biarlah ibu ini diberkati Tuhan. Rohani jasmani dilimpahi berkat. Bahkan juga anak Elika, Tuhan memberkati. Jadi berkat buat orang tuanya, juga buat Elis yang sakit, yang kurang nyaman. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Bagi engkau tidak ada yang mustahil. Kami sedang berdoa untuk orang-orang yang berulang tahun. Kiranya perpanjangan umur ini dipakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kiranya sakit disembuhkan. Kita juga bersyukur untuk hari-hari di mana kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara kita angkat dua tangan kita. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita siang hari ini. Sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali. Kita diberkati berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Sehingga kita juga menjadi berkat bagi banyak kehidupan lain. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di ibadah yang berikut.